Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kami berada di salah satu gereja ekumene yang berada di tengah perkebunan sawit di daerah Jangkang. Sebentar lagi akan ada ibadah yang akan dipimpin dari frater. Nah, ini jadwal, ini pelayanan ibadahnya. Berarti gereja ini dibangun dari perusahaan yang ada di Jangkang, perusahaan sawit, dan ada 2 umat, dan dipakai dari 2 gereja Protestan dan gereja Katolik. Ayo kita masuk ke dalam dulu, kita lihat suasana di dalamnya. Oi, tersedadang lawan yang mana? Sudah ikut waktu pertama dibuat. Perkebunan sawit semuanya. Siang Ibu, izin ya buat ngevlog ya. Izin. Agak-agak senyum sedikit Pak, biar enak. Ya, biar cantik. Jadi sambil nanya-nanya, ini dibangun tahun Juli 2019. Oke. Oh, peletakan batu pertamanya. Umat di sini berapa kakak ya? Kalau umat Katolik? Kita ketuanya hanya di ketua kami. Ini Pak Ketua. Ayo, hai Pak Ketua. Nih. Jadi umat di sini ada berapa? Kalau kita untuk yang masih tercatat saat ini 24 kakak. 24 kakak. Tapi kalau dilihat dari masih, karena yang memberi datanya cuma baru 4 keluarga. Tapi yang lainnya masih ada, mungkin sekitar 28-an ada. Pak izin, namanya siapa? Ntar. Yang mana? Mister Jok Sinaga. Mister? Plister. Oh bukan Mister, Plister. Plister Jok Sinaga. Oke. Ya, oke. Kayaknya frater udah mulai siap-siap. Jadi sahabat terkasih, ini suasana di dalamnya. Gereja ekumene yang ada di perkebunan sawit Jangkang. Kita semua
satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari dalam Kristus, kita semua mengerti maksud perkataan yang terkenal ini. Siapa yang berdoa akan selamat, siapa yang tidak berdoa akan binasa. Kesempatan seperti ini pada waktu kita mengadakan ibadah bersama ini merupakan adalah saat doa. Kiranya saat doa ini menjadikan kita pribadi yang selamat, menjadikan kita bahagia, bukan hanya kelak di akhirat, melainkan di waktu sekarang juga. Walaupun kita sering dicobai dan acap kali mengalami kecewaan, namun Allah bagi kita menjadi bagaikan batu karang yang kokoh. Santo Paulus pernah berkata, serahkanlah segala yang memberatkan kamu kepada Tuhan, Ia akan memikulnya. Maka marilah kita awali ibadat kita ini dengan menyadari bahwa Allah sungguh hadir di sini, hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdiri sejenak. Tapi dengan sangat kita mengharapkan Tuhan, Ia mengindahkan kita dan mendengarkan seruan kita. Kepada-Mu ya Allah, kami mengangkat hati kami. Hendaknya bergembira dan bersukaria semua orang yang mencari Dikau ya Tuhan. Kepada-Mu ya Allah, kami mengangkat hati kami. Hendaknya semua orang yang merindukan pertolongan-Mu berseru, agunglah Tuhan. Kepada-Mu ya Allah, kami mengangkat hati kami. Walaupun kita miskin dan bersengsara, namun Tuhan memperhatikan kita. Kepada-Mu ya Allah, kami mengangkat hati kami. Engkaulah penolong dan pembebas kami, ya Allah kami, jangan menangguhkan kedatangan. Kepada-Mu ya Allah, kami mengangkat hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Referen.
penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Referen, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Referen, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpandang dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami memperhatikan sabda-Mu terang. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka,
"Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Baik. Saya minta maaf, saya salah angkat pembukaan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di sini dengan keadaan secara walafiat. Sehat semua kan? Siap. Baik, pada hari ini saya mencoba untuk mengangkat kita semua pada sebuah pertemuan. Ini Injil ini, bacaan ini sudah saya berulang-ulang saya baca ya. Ketika mulai dari Kamis, karena waktu itu ceritanya Romo tiba-tiba ketemu saya, katanya gini, "Brother, ya Romo, nanti pergi ke Cangkang ya." Kan biasa sana, katanya. Saya bilang gitu, biasa sana. "Tapi kamu yang mimpin ibadah." "Oh, saya mau pergi cuti." Nah, jadi beliau ini pergi cuti, jadi nggak bisa melaksanakan bisa bersama dengan kita di sini. Kita doakan aja semoga perjalanannya lancar ya sampai ke. Nah, setelah saya merenungkan bacaan ini, kebetulan bacaan ini adalah bacaan yang cukup favorit bagi saya begitu. Karena dari bacaan pertama tadi dari kitab Yesaya itu dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah perancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Itu ayat emas gitu. Bagi saya yang emas itu. Lalu di bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Filipi dibilang, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Jadi kalau saya pribadi sih bergetar lah kepada ini. Kemudian untuk perenungan pada hari ini saya memberi judulnya judul saya, "Siapkah aku bekerja bersama Kristus?" Tanda tanya. Siapkah aku bekerja bersama Kristus? 3 bacaan pada hari ini berada seperti ajakan dari Tuhan untuk kepada kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Bapak Ibu semua punya pekerjaan masing-masing. Ya, saya juga bekerja pastoral. Jadi kita masing-masing sudah diberi tugas dan kita menjalankannya demi kehidupan kita. Ada banyak pekerjaan di sekitar kita. Namun pekerjaan untuk bekerja di ladangnya itu tidak semua orang berani menjawabnya.
Bukan berarti Bapak Ibu yang sekarang bekerja dimanapun itu tidak bekerja di dalam Kristus, tetap bekerja di dalam Kristus, tapi perannya bagaimana kita yang mengusahakan itu. Ini sedikit pengalaman saya bekerja sama seperti Bapak Ibu. Jadi di tahun pertama saya menjadi seorang frater, namanya tahun orientasi rohani. Jadi kami itu dibilang frater core, frater tahun orientasi rohani. Jadi waktu Rabu Abu, mulai dari Rabu Abu sampai Minggu malam, kami dilepas. Kami itu kan selama proses tahun orientasi rohani itu di dalam terus, gak kemana-mana, selama 10 bulan. Pas Rabu Abu sampai Minggu malam kami dilepas. Nama programnya itu program immersion. Jadi kami dilepas, kemudian kami disuruh bertanding selama 10 bulan di luar sana. Terserah mau ngapain. Kami cuma ditukari uang 150.000 per orang. Lalu dibekali juga dengan surat, namanya surat sakti. Surat itu isinya identitas kami. Lalu ada uang 100.000 di dalamnya. Tapi surat itu tidak boleh dibuka dalam keadaan kita tuh dalam situasi hidup dan mati lalu buka. Nah, jadi kan saya di pematang siantar beda dulu. Waktu itu saya kepikiran, ketika dilepas, aku mau beda aja gitu. Dari pematang siantar beda 3 jam jalannya. Dan ongkos yang ditangan 150.000 cuma. Dan tidak boleh bilang ke orang kalau kami frater. Tidak boleh juga mau KTP dan lain-lain. Gitu. Jadi hidup alat yang bebas itu. Jadi pergilah aku ke Medan bersama 13 orang. 13 orang pergi. Tiket bus saja udah 50.000. Jadi tinggal berapa di tangan? 100.000. Belum makan. Sampai di kota Medan, sialnya aku kena palak sama pribadi sana. Kebetulan saya ketinggalan rombongan, jadi bulan jalan ke belakang, mungkin dilihat muka saya alim kan. Jadi di kantin baru bilang bagilah uang 20 katanya gitu. Bagilah uang 20. Karena nggak mau bermasalah ya kan kasih 20. Udah sisa 80. Dalam itu saya tahan 1 hari itu nggak makan. Malamnya saya bingung mau tidur di mana. Akhirnya aku tidur di depan buku. Memang sepanjang hari itu setelah sampai di kota Medan saya tanya-tanya ke toko-toko, kios-kios, mereka nggak butuh pegawai. Apalagi dengan dari identitas aku. Akhirnya kami kan rombongan. Memang sih salahnya kami jalannya rombongan. Dikira mau demo kan. Dari jalan 13 orang naik ke toko 13 orang ngapain? Dikira mau demo. Gitu. Terus sampai di keliling-keliling, akhirnya malamnya aku bilang sama mereka, kita udah tidur di rumah lagi. Besok aku mau pisah di rombongan. Jadi siapa yang mau aku? Ada 1 orang, orang memilih bersama aku. Di situ kami berdua pergi ke Kabanjari. Itu di Kabupaten Karu. Jadi daerahnya orang yang nggak tahu. Keliling-keliling. Capek, tanya-tanya, gak ada yang butuh. Akhirnya kami berhenti di gereja Katolik. Sebenarnya kami dilarang ke gereja, karena pasti udah tahu kalau kami dan apalagi bulan-bulan itu memang benar-benar rata kayak Tuhan itu. Aku duduk di depan rumah dia. Kami berdua lah, ngobrol-ngobrol ketiduran. Tiba-tiba kami bangunin. Bangun. Kami lagi di sini. Kami cari kerja itu tidak dapat. Kemudian itu di BPK itu tempat Bangun Karo ada butuh 2 karyawan di sana. Lalu ke sana, lamar dan dapat. Kan bisa kekurang situ. Dan kami sampai akhir nggak tahu lah, setidaknya sampai akhir orang itu nggak tahu satu sampai berapa. Pas pamit pulang, sama bosnya ditahan. Mau kemana kalian? Kami mau pulang, ini mau pulang. Nggak boleh, nanti sepi lagi warung ini katanya. Ya gimana lah. Karena kita akhirnya kami bilang kami calon romo bilang calon pastor. Dan nggak yakin dari kali muka kami karena setelah kerja biasanya kami nongkrong di depan ganggu cewek. Ya gitu. Tapi
ada pengalaman ketika situ bekerja sama seperti Bapak Ibu. Ya, kita kerja pakai fisik ya situ ya. Sekarang kan kerja yang saya jalani sekarang melayani Bapak Ibu kemana-mana. Itu secuil kisah ya, mungkin ada panjang juga. Poinnya adalah, poin dari kisah itu adalah kita mengandalkan Tuhan. Ya, tadi karena kami udah pasrah tidur depan zamannya, tiba-tiba dibangunin ada berkah dalam pekerjaan begitu. Nantinya ada kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami begitu. Lalu bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya, seperti yang saya katakan tadi, secara gamblang mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Saya merenungkan kalimat indah ini sebuah kehendak Allah begitu. Kita diberi peran masing-masing, diberi tugas masing-masing, diberi panggilan masing-masing begitu. Allah menghendaki kita dalam hal ini kita berani untuk membuka diri. Kalau kita nggak membuka diri, gimana Allah mau masuk? Gimana Allah mau merajai di dalam hati kita begitu? Kalau kita tidak membuka diri. Melihat dari peristiwa itu, kita tuh diajak untuk dari kalimat ini ya, kalimat yang rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu. Itu tuh kita diajak untuk membuka mata hati kita bahwa ternyata Allah itu menyediakan jalan. Lalu dari jalan itu kita lalui, Allah menyediakan hadiah untuk kita. Bila syarat-syarat, bila kita boleh menjawabnya. Kalau kita tak jawabnya, gimana mau jalannya kan? Kemudian bekerja untuk Kristus itu tidak pernah membuat kita menjadi orang yang rugi gitu. Setuju nggak? Kalau kita bekerja sama Kristus itu nggak pernah rugi. Setuju? Iya. Karena semuanya Kristus yang menambahkan. Dia yang menambahkan semuanya. Jadi kita bekerja untuk Dia, dan Dia akan menghabis semua yang kekurangan yang ada di diri kita. Lalu silakan juga sama juga dengan kata Paulus di bacaan kedua tadi. Kita dengar dalam bacaan kedua, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya kan? Jadi udah rancangan berjalan, kemudian kita menanggapinya. Kemudian kita punya spirit seperti kata roh yang kata Paulus tadi bilang, karena bagiku adalah Kristus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati di dalam Kristus itu luar biasa. Dan hidup di dalam Kristus adalah juga hal yang luar biasa. Lalu buah apa yang kita dapat dari perkataan Paulus itu? Bahwa memberi diri sepenuhnya di dalam Kristus melalui segala aktivitas kita, melalui rasa solidaritas kita terhadap sesama dan memperhatikan saudara kita akan membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Lalu iman yang menghasilkan buah bagi hubungan kita bersama dengan Kristus. Jadi singkat cerita tadi malam mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, yang pada saya bawa itu Pak Figus yang buat-buat itu kemarin kan saya pernah di sini kan. Jadi kemarin itu saya duduk bersama dia di gereja. Kemudian dia waktu bacaan ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dia pegang jubahku. Iya. Kalau semangat, harus semangat. Dia Bapak, aku itu dia Bapak. Karena kan Bapak itu sudah pernah mengenakan jubah yang sama dengan ini, tapi berbeda dan berbeda. Lalu untuk melalui bacaan Injil pada hari ini ada buah yang dapat kita petik bersama. Tadi kita lihat itu di bacaan Injil ada pekerjaan-pekerjaan. Lalu ada kelompok orang yang bekerja di awal, kelompok orang yang bekerja di jam 12, kelompok orang yang bekerja di jam 3 sampai yang di jam 5 terakhir. Nah, saya itu merefleksikan bahwa dari bacaan itu, dari peristiwa kisah itu, kita sebagai pengikut Kristus itu seringkali kita menuntut hak istimewa.
nggak hanya Bapak Ibu, mungkin kami juga yang berjumpa ini juga sama. Kami merasa punya jabatan, kami merasa punya kuasa, akhirnya kami melakukan hal yang tidak sebenarnya, tidak seharusnya begitu. Jadi itu yang disebut dakwah istimewa. Kadang kita merasa kita udah berkorban nih untuk komunitas atau untuk gereja, tapi apa yang kita dapat? Lagi-lagi tanya lagi, apa yang kita dapat? Begitu. Memang itu perkataan-perkataan seperti ini memang unsur kedagingan kita. Saya pun ketika pergi menjelajah semua stasi capek-capek sana sini, lihat kok kita begini-gini aja, maksudnya umatnya tetap datang segitu-gitu aja, gimana boleh begitu? Sering bertanya seperti itu, pertanyaan manusiawi. Tapi lagi-lagi kan kita dituntut untuk sadar kan, kalau ini sekarang bekerja untuk Kristus, hidup untuk Kristus, teman untuk Kristus. Jadi pertanyaan seperti itu tidak relevan sebenarnya untuk kita tanyakan dalam aktivitas kehidupan kita. Sepengalaman saya gitu. Lalu perikop Injil ini tentang pekerjaan guru ini sebenarnya itu masih berhubungan dengan bacaan yang sebelumnya di Matius bab 19 ayat 27-30. Di situ Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Lalu apakah yang kami peroleh? Nah, Petrus sendiri yang ngomong itu. Saya ketuaan. Aku udah ninggalkan istriku, ikuti Engkau. Kan Petrus punya istri kan? Ada cerita ketika Yesus bukan ibu mertua Petrus, dia meninggal istrinya, begitu. Udah meninggal segala-galanya untuk mengikuti Kristus. Lalu apa yang dia dapat? Gitu. Lalu Yesus sendiri bilang gini, pada waktu penghakiman mereka, artinya para rasul itu akan duduk di atas tahta. Hadiahnya tidak dapat sekarang, pas kita meninggal itu dapat hadiah. Artinya apa? Berbuat baiklah sebanyak mungkin begitu kan. Lalu mungkin pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah, jika aku bersama Kristus dan meninggalkan keegoanku, meninggalkan segala pikiran-pikiran yang bersifat yang menguntungkan, apakah aku akan selalu bersuka-cita dengan Kristus? Pertanyaan bagi kita adalah, apakah aku akan bersuka-cita bersama Kristus jika aku meninggalkan segala keegoanku, jika aku meninggalkan segala hal-hal yang memberi keuntungan bagi diriku? Sekian pertemuan dari saya. Terima kasih. Tadi kita bersama tadi karena bagiku hidup adalah Kristus, dan adalah hubungan kita semakin merasa dengan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan itu ibadah sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Marilah kita pergi karena kita diutus untuk mengatakan kasih dan cintanya kepada sesama kita. Amin. Andaikan Allah Bye.
cinta-Mu agar kami dekat padamu. Dipermuliakanlah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sobat yang budiman dan beriman kepada Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, baru selesai kita ibadat bersama frater. Nah, ini ada ketua ASIPA kami. Nah, Pak Rayon Sihotang. Selamat siang Pak Rayon, selamat hari Minggu. Hari Minggu semuanya. Ada kata apa nih buat kita supaya selalu semangat di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus? Oke, baik. Saya percaya dimanapun kita berdoa, dan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada ketika kita membuka hati untuk rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, supaya kita bisa berkunjung. Saya ajak semua yang ada di Paroki Regina Pacis supaya kita sekali waktu memberikan waktu kita untuk berkunjung ke stasi-stasi, supaya mereka pasti rindu untuk kunjungan kita. Perlu tidak hanya berjumpa di gereja saja, tapi kita menjumpai mereka yang ada di Sari Bunga Estate. Semangat untuk Sari Bunga Estate, Tuhan selalu memberkati, Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rayon. Terima kasih. Terima kasih. Ini suasana setelah ibadat sudah selesai. Biasanya ada misa, tetapi karena salah satu romo lagi cuti, maka hari ini hanya ibadat saja. Sampai di sini juga perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih.